Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yuga Akira Putra. Saya adalah mahasiswa Teknik Sipil Universitas Islam Riau. Saat ini saya sedang berada di wilayah Masjid Agung Ando Riau di Kota Pekanbaru. Saya di sini untuk melihat berbagai jenis arsitektural dan perancangan yang telah membangun masjid ini. Baiklah, tanpa basa-basi, mari kita jelajahi Masjid Agung Ando Riau. Provinsi Riau adalah salah satu kawasan yang kental dengan budaya Melayu dan termasuk salah satu budaya yang terkenal dekat dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, memiliki sebuah bangunan yang bisa memadukan kedua unsur Islam dan Melayu tersebut bisa menjadikannya sebuah bangunan yang sangat ikonik karena dapat menjadi simbol kebesaran dan religiusitas budaya Melayu dan Provinsi Riau. Dan inilah dia Masjid Agung Ando. Masjid di Provinsi Riau tersebut berlokasi di Jalan Hang Tuah, Sumahirang di ibu kota Pekanbaru. Masjid ini sering dikunjungi orang-orang yang ingin berwisata religi dikarenakan nuansa halamannya yang luas, 4 menara, dan sebuah kolam di depan halamannya mengingatkan kita pada bangunan ikonik yang ada di India, yaitu Taj Mahal. Arsitektur Masjid Agung Ando ini dirancang oleh Insinyur Roseno dengan ukuran 50 x 50 meter yang terletak dalam suatu pekarangan yang luasnya 400 x 200 meter. Masjid ini dapat menampung sekitar 4.500 orang jamaah. Di depan perkarangan masjid ini, di sekitar kolam, juga terdapat taman yang luas, dilengkapi bunga dan pohon kurma, menambah kesan asri dan sejuk pada sekitar masjid ini. Di tepi kolam ini terdapat tempat duduk abstrak, tempat duduk zigzag yang menciptakan tampilan yang memikat bagi siapapun yang melihatnya. Dengan warna-warna yang kontras dan desain yang futuristik, tempat duduk ini bukan hanya sekedar furnitur, tapi juga sebuah karya seni yang menghidupkan kolam dengan keunikannya dan keanggunannya. Masing-masing sudut dan tikungan memberikan pengalaman duduk yang mungkin saja berbeda, memungkinkan pengunjung untuk merasakan kedamaian kolam sambil meresapi keindahan desain Masjid Agung dan sekitar halamannya. Nah, sesaat kita memasuki halaman masjid, kita akan disambut dengan 6 payung elektrikal yang besar. Jumlah 6 payung tersebut juga memiliki makna tersendiri, yaitu 6 rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Payung masjid ini memiliki fungsi untuk melindungi jamaah dari sinar matahari dan hujan, serta untuk menambah kesan megah pada masjid ini ketika payung-payung tersebut dibuka, serta untuk menambah kesan megah pada masjid ini ketika payung-payung tersebut dibuka. Tak heran, dengan pekarangan yang luas dan sejumlah payung yang besar ini, Masjid Agung Ando ini banyak dijadikan sebagai lokasi wisata religi dan sebagai tempat olahraga sambil memandangi keindahan Masjid Agung ini. Tentunya, saat berada di wilayah Masjid Agung ini, harus tetap menggunakan pakaian yang pantas dan tidak boleh sembarangan. Tidak jauh dari selasar masjid ini, terdapat 2 tempat wudhu di masing-masing sisi, yang estetik seperti bentuk sebuah payung. Bagian atas sebagai atap wudhu ini menggunakan kaca agar tidak membuat kesan gelap sehingga orang yang ingin berwudhu bisa merasa nyaman. Tempat wudhu ini juga disertai motif bunga untuk menambah kesan unik dan indah. Satu tempat wudhu ini memiliki 8 sisi. Di masing-masing sisinya juga terdapat keran untuk sebagai efisiensi para jemaah yang ingin beribadah di dalam masjid ini. Dilihat dari sisi bangunannya, masjid ini mendapat banyak pengaruh dari gaya arsitektur Melayu, Arab, Turki, dan India. Ciri khas arsitektur Arab dapat kita lihat dari bentuk kubahnya. Namun, bentuk kubah Masjid Agung Ando ini dikombinasikan dengan pewarnaan dan pemberian aksen hias yang sangat khas dengan budaya Melayu. Seperti bisa kita lihat pada bagian bawah kubah yang bermotif layaknya kain hias dengan lapisan warna emas pada songket Melayu. Gaya Turki juga dapat dilihat pada penggunaan menara di keempat sudut bangunan yang menjulang tinggi. Sekilas, menara-menara tersebut terlihat terpisah dari bangunan utama masjid ini. Namun sebenarnya menara dan masjid ini adalah satu kesatuan
Bangunan dikarenakan dihubungkan oleh selasar di sayap kanan dan sayap kiri bangunan utama. Sementara itu, 5 kubah yang menjulang di atasnya melambangkan 5 rukun Islam, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Ini menjadi panduan utama sebagai umat Islam. Masjid Agung An-Nur ini terdiri dari 2 tingkat yang menawarkan berbagai fasilitas di dalamnya. Lantai 1 masjid ini menawarkan tempat mengaji dan tempat berkumpul bagi para pengunjung, hingga berbagai tempat perkumpulan lain seperti ruang remaja masjid, kelas tempat pendidikan Islam, hingga sekretariat masjid ini terdapat di dalam lantai ini. Saat kita berjalan di sekitar lorong lantai 1, kita bisa melihat pintu yang memiliki motif kaligrafi khas Melayu di daun pintu tersebut, dan bingkai ornamen kaligrafi emas Melayu yang mengelilingi daun pintu tersebut. Dan saat berjalan-jalan di lorong ini, kita juga bisa melihat ada banyak jendela di sini, yang masing-masing jendela tersebut memiliki motif bunga, juga disertai kaligrafi di atas jendela tersebut. Sebelum kita memasuki lantai 2 masjid ini, kita juga bisa melihat kaca-kaca yang mempunyai motif sama seperti jendela tadi di sekeliling langit-langit lantai 1 tersebut. Di sini juga terdapat beduk utama yang besar di dalam masjid ini. Beduk ini berfungsi sebagai alat komunikasi atau pertanda kegiatan masyarakat. Nah, jika lantai 1 tadi menawarkan tempat mengaji dan tempat berkumpul bagi para pengunjung, hingga berbagai tempat perkumpulan lain seperti ruang remaja masjid, kelas tempat pendidikan Islam, hingga sekretariat masjid, maka lantai 2 ini adalah tempat utama di dalam masjid ini untuk umat muslim yang ingin melakukan ibadah di ruangan yang luas ini. Di setiap pilar ini, kita bisa melihat kaligrafi berwarna emas yang membuat masjid ini seakan terasa megah, disertai juga dengan kaligrafi berwarnakan hijau dan emas yang menonjolkan ciri khas budaya Melayu Riau. Detail bagian dalam masjid ini juga memperlihatkan komposisi antara budaya Melayu dan Arab. Pengaruh budaya Melayu tampak pada motif ukiran pada mimbar kayu yang terletak di mihrab. Adapun pengaruh budaya Arab dapat dilihat pada elemen hias kaligrafi. Di dalam langit-langit kubah Masjid Agung ini, terdapat lampu hias berwarnakan jingga yang memberi kesan sangat megah bagi para pengunjung, dan juga disertai kaligrafi yang menghiasi langit-langit kubah tersebut. Untuk pencahayaan di dalam masjid ini sangat terasa terang namun indah dan nyaman. Pencahayaan di dalam masjid ini bahkan juga bisa membuat kaligrafi di sekitar langit-langit atau pilar tersebut terasa berkilauan, seolah kaligrafi tersebut membuat kesan hidup dan nyata dengan menonjolkan sisi 3 dimensinya yang diterangi oleh cahaya. Di sisi kanan bangunan Masjid Agung ini terdapat taman yang cukup luas berada di dalam pekarangan masjid ini. Terdapat berbagai jenis bunga dan pohon yang mengisi taman ini, sehingga memberi pandangan yang segar, adem, dan asri. Taman ini terlihat seolah menyatu dengan bangunan, karena perpaduan warna hijaunya yang sangat segar dan warna coklatnya yang kontras, sangat menyerupai warna dari ciri khas Masjid Agung ini. Di sini pun juga terdapat 4 tempat duduk di setiap sisinya, untuk para pengunjung atau jemaah yang ingin bersantai di taman masjid ini. Baiklah, karena kita sudah mengelilingi bagian dari Masjid Agung ini, mulai dari depan, bagian kolam, sampai area belakang, yaitu area taman kosong. Segitu saja videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.